Halo, perkenalkan nama saya Atia Gia dengan NIM 220422010. Saya berasal dari Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik birokrasi. Birokrasi pada awalnya diserap dari konsep Yunani kuno di negara Eropa yang paling awal membahas kata birokrasi ini. Birokrasi ini tokoh utamanya adalah Vincent de Gounache pada tahun 1712 sampai dengan 1759. Dia adalah seorang ilmuwan yang banyak menerjemahkan karya-karya besar zaman kuno ke dalam bahasa Prancis pada saat itu. Pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata biro yang artinya burea, yang diartikan meja tulis dalam perbendaharaan bahasa abad ke-18. Biro atau burea yang diartikan meja tulis selalu diartikan sebagaimana para pejabat bekerja dalam bahasa Prancis menjadi Beamtenschaftsbeamte, dalam bahasa Jerman menjadi Beamkratia atau birokrat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi dapat diartikan sebagai cara pemerintahan yang dijalankan dan sangat dikuasai oleh pegawai negeri, atau cara kerja, susunan pekerjaan yang serta lambat, serba menurut aturan, kebiasaan, dan banyak liku-likunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian birokrasi menurut Weber. Weber mengemukakan bahwa birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksudnya, dilakukan peraturan secara terpisah adalah untuk menghindari terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada suatu tangan. Demikian dalam hal tersebut, pengangkatan pejabatnya tidak didasarkan kehendak penguasa, tetapi didasarkan kehendak penguasa yang objektif seperti pendidikan, keahlian, pengamanan, dan senioritas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori birokrasi menurut Weber. Teori Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara jelas berdiri sendiri, tetapi dia mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proporsi, dan dari pengalaman yang ia lihat setiap hari. Secara garis besar, menurut Weber dapat disimpulkan adalah birokrasi suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengaturannya. Dengan demikian, berarti dalam konsep umum tentang birokrasi Weber bukan hanya terdiri gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu. Sesuai dengan teorinya, Weber mengatakan bahwa legitimasi adalah dasar bagi hampir semua sistem otoritas. Ia mengemukakan 5 keyakinannya yang berkaitan dengan otoritas yang sah dan bergantung. Ada 5 legitimasi yang dijelaskan singkat oleh Weber. Yang pertama, bahwa dengan ditegakkannya peraturan yang sah, maka dapat menuntut kepatuhan dan para anggota organisasi tersebut. Yang kedua, bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan abstrak yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan organisasi yang ada dalam batas-batas hukum. Ketiga, bahwa manusia yang menjalankan otoritas
juga mematuhi tatanan impersonal tersebut. Yang keempat, bahwa tidak hanya co-member atau anggota yang taat yang benar-benar mematuhi hukum. Kelima, bahwa keputusan itu seharusnya tidak kepada person yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan impersonal yang menjamin untuk menduduki jabatan tersebut. Weber juga merumuskan 8 proporsi tentang penyusunan sistem otoritas legal. Yang pertama, tugas-tugas pejabat dalam organisasi berdasarkan aturan yang berkesinambungan. Yang kedua, tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi, dilengkapi dengan syarat, otoritas, dan sanksi-sanksi. Selanjutnya, yang ketiga, jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis, hak-hak kontrol dan komplain terperinci. Selanjutnya yang keempat, aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan dialihkan baik secara teknis maupun secara legal. Yang kelima, sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu. Yang keenam, pemegang jabatan sesuai dengan kompetensinya. Ketujuh, administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. Yang kedelapan, sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah sebuah staf atau administrasi birokratis. Selanjutnya, Weber juga mengemukakan ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Kelima, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Yang keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Ketujuh, pos jabatan adalah lapangan karir kerja sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Yang kedelapan, terdapat jenjang karir di mana promosi dikemungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau men, dan menurut pertimbangan keunggulan atau superior. Kesembilan, terjadi penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 10, tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Weber memandang bahwa birokrasi berbeda dengan demokrasi. Birokrasi harus memenuhi syarat sebagai orang yang diangkat, sedangkan demokrasi adalah perwujudan dari orang-orang yang menjabat karena dipilih oleh orang banyak, sehingga dilihat dari cara yang demikian, demokrasi lebih objektif, sedangkan birokrasi sangat subjektif dilihat dari cara pengangkatannya. Selanjutnya, Weber juga memberikan mekanisme untuk membatasi lingkup sistem-sistem otoritas umumnya dan birokrasi khususnya terbagi 5. Yang pertama itu kolegialitas, kedua pemisahan kekuasaan, ketiga administrasi amatir, yang keempat demokrasi langsung, dan kelima adalah representasi. Demikianlah penjelasan saya mengenai karakteristik birokrasi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita. Bye-bye. The key to your soul.